Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Satria Ramadan dari kelas K1 Pendidikan Bahasa Inggris. Dan di video ini saya akan mempresentasikan hasil translation saya tentang pidato Perdana Menteri Kanada terhadap Hari Kanada. Selamat Hari Kanada. Biasanya sebagai sebuah negara, perhatian kita untuk hari ini adalah untuk memulai barbecue pada waktunya dan apakah membiarkan anak-anak kita bergadang untuk menonton kembang api. Banyak dari Anda mungkin masih memikirkan hal-hal tersebut, tetapi tahun ini itu jauh dari satu-satunya tantangan yang Anda pikirkan. Tahun ini berbeda dari yang lainnya, namun ini bukan saat pertama negara kita merayakan hari ini di tengah masa yang sulit. 80 tahun yang lalu, orang tua dan kakek nenek kita merayakan hari ini hampir setengah tahun setelah Perang Dunia Kedua dimulai. Edisi akhir pekan Toronto Star memberitahu mereka bahwa mereka hidup dalam keadaan seperti yang tidak ada yang membayangkan akan terjadi. Nah, 80 tahun kemudian itu tidak asing lagi bagi kita. Mungkin Anda bisa menghabiskan hari ini bersama keluarga dan teman-teman Anda, sesuatu yang saya rasa tidak akan dianggap enteng lagi setelah musim semi ini. Tetapi mungkin itu tidak memungkinkan lagi bagi Anda. Mungkin Anda merayakan tanpa seseorang yang Anda cintai. Seorang ibu yang berkaryawan garis depan, teman yang belum bisa pulang, orang yang Anda cintai yang telah meninggal akibat virus mematikan ini. Bulan-bulan terakhir ini memang sulit, dan di Hari Kanada ini kita harus tetap ada untuk satu sama lain. Sebagai warga Kanada, kita memahami betapa pentingnya hadir untuk satu sama lain. Kita telah melewati banyak musim dingin yang panjang untuk membantu orang asing menggali mobil mereka dari tumpukan salju. Karena sebagai warga Kanada, ketika di masa sulit, kita tidak akan acuh terhadap orang lain. Kita pasti membantu satu sama lain. Kita ada untuk yang terancam dan mereka yang menderita. Kita memikirkan orang-orang yang kita cintai dan bahkan yang tidak kita kenal. Alasan kenapa komunitas kita tangguh, alasan kenapa Kanada tetap kuat dan bersatu adalah pilihan yang dibuat warga Kanada setiap hari. Perawat dan dokter yang melindungi orang di sekitar mereka, pria dan wanita berseragam yang melayani di dalam dan di luar negeri, dan orang-orang dari segala usia, keyakinan, dan percayaan yang berdiri satu sama lain. Dalam beberapa bulan terakhir, kita bersatu sesama untuk melewati masa yang sulit. Dan sekarang kita memiliki kesempatan untuk membangun Kanada yang lebih baik untuk semua orang. Ini adalah tantangan kita untuk 2020 dan tahun-tahun yang mendatang. Dan saya tahu bahwa kita bisa melakukannya. Apa yang membuat Kanada istimewa bukanlah karena kita tahu bahwa ini adalah negara terbaik di dunia, tetapi karena kita tahu bahwa kita bisa menjadi negara yang terbaik. Kita tahu bahwa tugas kita bersama belum selesai, sampai setiap orang tua memiliki tempat tinggal yang aman, sampai tiada orang yang mengalami rasisme atau ketidakadilan, sampai kita menempuh jalan yang panjang dalam proses rekonsiliasi. Di mana kita akan lanjut dari sini tergantung pada diri kita sendiri. Ketika Toronto Star pada tahun 1940 mencatat bahwa orang merayakan hari ini dalam masa sulit, mereka juga mengatakan ini. Ini menjadi abad Kanada, abad kesempatan bagi Kanada untuk mengubah arah sejarah. Itu adalah realita yang dihadapi orang tua dan kakek nenek kita. Itu adalah tantangan yang mereka hadapi dan inilah negara yang mereka bangun. Di Hari Kanada inilah giliran kita. Sekarang kita yang harus memulai dan membangun kembali Kanada untuk ke abad
ke-21. Sahabat sekalian, saya tahu bahwa bersama-sama kita siap. Selamat Hari Kanada semuanya. Itulah akhir translasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.